Pengadilan Negeri Sleman memutuskan tidak punya kewenangan menangani perkara gugatan perdata ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Majelis Hakim berpendapat perkara sengketa informasi publik lebih tepat diajukan ke Komisi Informasi Pusat atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri Sleman menggelar sidang gugatan perdata terkait ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang dengan agenda putusan sela ini digelar secara online. Dalam putusannya, Majelis Hakim memutuskan menerima eksepsi kompetensi absolut dari pihak tergugat. Majelis Hakim yang diketahui Cahyono juga memutuskan tidak berwenang mengadili perkara ijazah Jokowi karena masuk sengketa informasi publik. Sengketa tersebut lebih tepat diajukan ke Komisi Informasi Pusat atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Putusan sela ini sekaligus menjadi putusan akhir dalam perkara gugatan perdata ijazah Jokowi yang diajukan advokat Komardin. Intinya dalam putusan sela tersebut nomor 106 itu bahwa Majelis Hakim setelah bermusyawarah menjatuhkan putusan sela menerima terhadap eksepsi kompetensi absolut. Jadi intinya Pengadilan Negeri Sleman tidak punya kewenangan untuk menangani perkara nomor 106 PDTK 2020 ini, itu ya. Jadi intinya seperti itu terhadap putusan sela dari Majelis Hakim perkara nomor 106 PDTK 2020 ini. Sebelumnya pada 5 Mei 2025, Komardin menggugat UGM sebesar 69 triliun rupiah terkait ijazah Jokowi. Gugatan dilayangkan karena UGM dinilai bungkam dan kegaduhan yang ditimbulkan berpengaruh terhadap kestabilan ekonomi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis melayangkan somasi kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Somasi terbuka dilayangkan untuk menyikapi tudingan orang besar di balik isu ijazah palsu Jokowi. Bahwa saudara tanpa merujuk dan menunjuk pribadi yang spesifik mengedarkan fitnah dan perjuangan konstitusional klien kami dalam mengungkap kebenaran tentang ijazah palsu dengan mengatakan ada orang besar di balik perjuangan klien kami. Tuduhan dan fitnah yang saudara katakan sangat menyakitkan karena sama saja saudara telah mengatakan kepada klien kami sebagai pion politik yang dikendalikan oleh orang besar. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menilai permainan Roblox berbahaya bagi anak-anak. Ada banyak praktek kekerasan yang terkandung di dalamnya. Hal ini disampaikan Mendikdasmen Abdul Muti saat meninjau cek kesehatan gratis di SDN 2 Cideng, Jakarta Pusat. Menurut Abdul Muti, anak-anak belum memiliki tingkat intelektualitas yang mampu membedakan mana yang nyata dan rekayasa. Anak-anak usia dini memiliki daya pikir yang masih berkembang sehingga cenderung meniru apapun yang mereka lihat, termasuk aksi-aksi kekerasan di game. Akibatnya hal itu berbahaya bagi mereka di kehidupan nyata. Mendikdasmen pun meminta agar orang tua tetap melakukan pengawasan terhadap akses digital anak. Inilah yang sejak awal harus kita pandu anak-anak kita ini untuk mereka tidak mengakses informasi-informasi termasuk game-game yang mengandung kekerasan. Apalagi, mohon maaf, sebagian dari game itu juga kadang sudah mulai disusupi dengan judi online dan sebagainya, sehingga karena itu maka penggunaan gawai oleh anak-anak ini semaksimal mungkin dibatasi. Kontrol orang tua sangat penting agar mereka tidak menggunakan media ini secara berlebihan. Ya, sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan jika terbukti ada unsur kekerasan dalam platform termasuk dalam game Roblox. Di sisi lain, pemerhati anak Seto Mulyadi meminta agar ada pengawasan mulai dari dirjen, kepala dinas hingga kepala sekolah dan guru terhadap permainan atau game berbahaya bagi anak. Ya, kalau memang kita merasa sudah melewati batas, ya, apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi
generasi kita nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan, ya kita tutup, nggak ada masalah. Dasarnya saya sangat mengapresiasi apa yang menjadi keputusan dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu dengan adanya pelarangan pada game Roblox tadi, karena memang selain tetap ada unsur positif, ya, misalnya memotivasi atau merangsang kreativitas, tapi juga tidak luput adanya bahaya bagi anak, adanya unsur negatifnya, seperti misalnya unsur-unsur pornografi. Kemudian dengan adanya kemampuan untuk chatting, itu juga membuka peluang terhadap langkah-langkah yang kurang aman bagi anak, yaitu misalnya kemungkinan adanya masuknya predator seksual yang bisa dengan bujuk rayunya bisa menjebak anak, akhirnya anak menjadi korban. Jadi dalam hal ini memang harus ada keputusan yang tegas, tetapi yang paling penting juga mohon ada kontrol dari otoritas pendidikan berikutnya yang ada di bawahnya. Jadi setelah adanya keputusan menteri, bukan begitu saja dilarang selesai, tapi juga pemantauan dari dirjen, kemudian juga dari para kepala dinas baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota, kemudian juga kepala sekolah dan para guru. Dan dalam hal ini juga mohon dilibatkan komite sekolah. Jadi intinya adalah kita tidak hanya sekedar fokus pada gamenya saja. Mungkin Roblox dilarang, tapi muncul game-game yang lain yang juga bisa melakukan suatu upaya-upaya adanya chatting dan kemudian bisa menyasar kepada keamanan dari anak-anak kita sendiri. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Para pelaku usaha harus membayar royalti jika mereka memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial. Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko meminta pemerintah untuk tidak membuat aturan yang menyulitkan musikus. Menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersil, di mana mereka diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Mengenai hal tersebut, gitaris grup band Padi Reborn, Piu buka suara. Piu menegaskan agar pihak kafe tidak perlu takut memutar musik lantaran pembahasan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta Kementerian Hukum untuk merumuskan kebijakan dalam menangani polemik ini. DPR RI juga mencermati dunia promosikan yang beberapa saat ini ada dinamika. Dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawai LMK untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR. Demikian. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib bayar royalti. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel.